Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Umat semua dipersilahkan duduk dan mengikuti kisah sengsara ini dengan memandang di layar televisi, dan pada bagian umat yaitu rakyat umat semua menjawab di bagian itu. Mari kita memulai mendengarkan kisah kepahlawanan Yesus yang berakhir dengan kemenangannya. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu dan obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Dia maju dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus berkata, "Akulah dia." Juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus berkata, "Siapakah yang saudara cari?" Dan mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Lalu Yesus menyambung, "Sudah kukatakan bahwa akulah dia. Kalau aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang kau berikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang. Dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pada hamba imam agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah engkau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan dan perwiranya serta para petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat imam agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi. "Baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa." Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan imam agung. Maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi
dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, "Engkau kan juga murid orang itu?" kata Petrus. Bukan. Sementara itu, para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanyai Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab kepadanya, "Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan." Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung?" Yesus menjawab, "Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku?" Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang kepadanya, "Engkau kan juga seorang dari muridnya?" Petrus menyangkal dan berkata, "Bukan." kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Aku melihat engkau di taman bersama Yesus." Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu juga jago berkokok. Lagu Balada Getsemani, bait 1 dan 2.